Okay, let's go. Perkenalkan, saya Michael Anwar Situmorang dan rekan saya Reja Farhan Fadila. Kami di sini akan melakukan wawancara dengan guru SMA Handayani 1 Pamopek. Dalam menempuh pendidikan, setiap peserta didik pasti akan mengalami kesulitan dalam memahami suatu materi dalam pelajaran tertentu, termasuk dalam pelajaran matematika. Nah, mau tahu gak kesulitan apa aja yang dialami para peserta didik SMA Handayani 1 Pamopek dalam mempelajari pelajaran matematika? Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan saat ini saya sedang berada di SMA Handayani 1 Pamopek dan kebetulan saya sedang bersama salah satu guru muda ya Bu. Guru muda di SMA Handayani 1 Pamopek yang mengajar mata pelajaran matematika. Nah, boleh Ibu diperkenalkan nama Ibu siapa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisa Sukma Lestari. Di sini saya mengajar sebagai guru matematika, dua mata pelajaran, matematika biasa sama matematika peminatan. Oh, oke. Kalau selama mengajarnya Ibu kira-kira udah berapa lama? Saya mengajar dari tahun 2022. Jadi Tahun 2022. baru 1 tahun setengahan. Setengah juga kurang kayaknya. 1 tahun setengah kurang. Oke. Berarti meskipun dalam 1 tahun setengah itu Ibu udah memiliki begitu pengalamannya gitu Bu. Bagaimana cara menghadapi peserta didik gitu kan ya Bu. Ya. Oke Bu Nisa ya. Bu Nisa, kira-kira Ibu ini kan mengajar matematika. Itu khususnya untuk tingkatan berapa aja Ibu? Saya mengajar matematika wajib yang biasanya itu di tingkat yang 10, kelas 10. Terus matematika peminatannya di kelas 11 sama kelas 12 MIPA. MIPA. Oh, jadi kalau untuk peminatan itu khusus di kelas MIPA ya Bu gitu. Namun katanya di kelas 10 itu nggak ada MIPA ya? Gak ada. Oh, berarti Gak ada. langsung semuanya kelompok wajib untuk kelas 10. Ya karena sekarang kalau yang kelas 11 12 kan udah masih pakai yang kurikulum 2013. Tapi untuk yang kelas 10-nya udah pakai kurikulum mereka. Jadi tidak ada matematika peminatan, tapi kalau nanti di jenjang kelas 11 12-nya masuknya matematika lanjutan bukan matematika peminatan. Oke, kita langsung masuk ke topiknya gitu ya Bu, nggak apa-apa? Boleh. Oke, di sini kira-kira ada materi atau topik matematika apa yang menurut Bu Nisa paling sulit dipahami oleh peserta didik nih Bu? Yang paling sulit kayaknya limit ya. Limit integral juga turunan enggak terlalu sih. Soalnya kan agak mudah masih bisa diterima gitu. Cuman kalau integral, apalagi kalau integral yang trigonometri ya, kayak gitu agak sulit untuk diterima. Nah, bagaimana Ibu Nisa ini dapat mengetahui bahwa siswa mengalami kesulitan pada materi tersebut Bu? Mereka aja mengeluh. Ibu susah misalnya kayak gitu. Oh, jadi langsung mengeluh ya Bu? Iya. Nah, kira-kira menurut Bu Nisa nih, apa yang menjadi faktor penyebab kesulitan siswa dalam belajar matematika khususnya dalam materi yang Ibu sebutkan tadi? Yang itu kalau kesulitan siswa itu biasanya siswa itu gini, kan matematika itu kalau cara belajar matematika itu kayak tangga ya. Kayak kalau misalkan sebelum kita belajar belajar eksponen, belajar perpangkatan itu kita kan harus paham dulu apa yang namanya perkalian.
Terus sebelum ke perkalian kita harus paham dulu yang penjumlahan. Jadi kan kayak tangga ya harus bertahap, ada alurnya gitu. Nah, sedangkan untuk yang karena kenapa siswa itu kesulitan, jadi mereka itu nggak paham di awalnya gitu. Atau misalkan lupa, atau lupa juga karena gak dipakai gitu, biasanya kayak gitu. Jadi kenapa siswa sulit untuk menerima itu matematika itu ya di sananya, jadi dasarnya nggak tahu gitu. Oke. Berarti dari tahap awalnya gitu ya Bu? Gitu. Oke. Nah, kalau metode atau strategi pengajaran apa yang Bu Nisa terapkan untuk membantu siswa memahami materi-materi yang sulit tadi gitu? Nah, untuk itu saya mah biasanya mengulang-ulang. Misalkan materi trigonometri yang dasar-dasarnya kan ada rumus sin cos tan itu apa, sinus, kosinus, tangan itu apa, rumusnya itu terus diulang-ulang gitu, terus diingetin. Jadi di beberapa pertemuan harus diulang-ulang sama. Saya juga ngingetin kalau misalkan pakai rumus terus ngisi soal, jadi si rumusnya itu harus ditulis. Jadi kita nggak perlu ngapalin rumusnya, karena kan rumus nggak perlu diapalin ya. Jadi cara biar inget rumusnya itu setiap ngerjain soal harus ditulis gitu. Oke. Nah, ini terakhir nih, bagaimana Bu Nisa sendiri dapat memastikan semua siswa mengikuti pelajaran matematika dan memahami materi yang disampaikan, terlepas tadi dengan cara apa Ibu mengulang-ulang gitu. Nah, ada lagi nggak solusi yang lain menurut Bu Nisa yang sekiranya itu mampu diterapkan ke peserta didik? Kalau itu mah harus latihan soal banyak-banyak, terus itu aja sih, paling mengulang-ulang sih matematika mah ya. Karena pada dasarnya harus perbanyak latihan soal gitu ya Bu. Banyak latihan soal juga, harus mengulang-ulang materinya gitu biar gak lupa kan, karena matematika mah gampang lupanya anak-anak teh kayak mengerti di sananya saat itu, tapi pas udah keluar kelas misalkan langsung lupa misalkan kayak gitu. Iya, betul. Gitu. Nah, satu lagi boleh Bu? Oh, boleh. Maaf ya banyak tanya ini. Nah, ini sebenarnya keluh kesah saya pribadi gitu Bu. Karena kan di kurikulum sekarang itu banyak siswa-siswa, bahkan anak inklusi itu wajib dimasukkan ke kelas-kelas yang normal gitu kan Bu. Jadi enggak, kalau misalkan dia tuh gejalanya bukan berat gitu, bukan SLB ya gitu kan, kayak berkebutuhan khusus yang berat, itu kan boleh dimasukkan ke kelas yang normal gitu. Nah, kira-kira meskipun ciri-ciri anak ABK itu kan banyak ya Bu gitu. Meskipun ada yang normal, kelihatan normal, tapi dia tuh ABK ternyata. Nah, ada nggak Bu kayak Ibu memperhatikan salah satu siswa gitu atau peserta didik yang mengalami atau yang mempunyai ciri-ciri hal tersebut? Pernah sih ada, sekarang di kelas 10 sekarang ada, tapi dia mah pintar, bisa mengikuti, alhamdulillahnya gitu. Jadi nggak terlalu ini sih, kayak kalau misalkan emosi nggak, alhamdulillah stabil. Terus ya, mungkin karena ada kecelakaan beberapa tahun yang lalu, jadi agak ini terganggu mungkin ya. Tapi untuk di matematika di saya mah alhamdulillah dianya teh bisa mengikuti, malahan mah dia lebih paham dari siswa yang normal gitu. Jadi meskipun punya kekurangan, ternyata dia memiliki kelebihan ya Bu gitu. Oh gitu, Insya Allah sekali ya Bu. Paling segitu ya Bu. Oh, satu lagi mungkin pengen minta nih pesan dan kesan dari Ibu, kan Ibu juga guru muda nih gitu kan, untuk kita sebagai calon penerus bangsa juga gitu kan Bu, yang akan menyebarkan ilmu-ilmu gitu nantinya. Nah, kira-kira ada nggak Bu pesan dan kesan dari Ibu buat calon guru muda nanti? Pesannya jangan patah semangat karena Indonesia itu anak-anaknya butuh matematika gitu. sangat butuh, kan sangat rendah ya. Iya. Nominasinya, jadi semangat. Ya, harus keep fighting ya Bu. Keep fighting. Oke, terima kasih banyak Bu Nisa atas waktunya. Nah, paling segitu perbincangan saya dengan Bu Nisa. Kita akhiri aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang telah menonton video ini, dan kami juga memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan dalam video wawancara ini. See you next time. Bye.
be